Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 73 akan mempresentasikan tentang modul terakhir atau modul 4 yaitu software Stella. Nah, apa sih itu Stella? Stella merupakan perangkat lunak atau software yang menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Kegunaan dari aplikasi Stella sendiri adalah dapat membantu mempelajari sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis kode. Nah, aplikasi Stella merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk pemodelan berbasis flowchart. Fungsi dari software Stella sendiri adalah menciptakan suatu model, dan dari model tersebut selanjutnya dapat dilakukan simulasi, analisis, dan komunikasi. Untuk di software Stella sendiri ada tahap-tahapannya, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama ada mapping dan numerating, yang kedua ada simulating, yang ketiga ada analyzing, dan yang terakhir ada communicating. Nah, di dalam program Stella sendiri ada 3 jenjang layering untuk mempermudah pengelolaan model, terutama untuk model yang sangat kompleks. Hal ini sangat bermanfaat baik untuk program model maupun untuk penggunaan model tersebut. Nah, layering tersebut ada yang pertama ada high level mapping layer, yang kedua ada model construction layer, dan yang ketiga ada equation layer. Untuk dalam software Stella ada 4 icon penting dalam penyusunan atau pembuatannya. Model dalam software Stella yang pertama ada stok. Nah, icon stok itu merupakan hasil suatu akumulasi yang fungsinya untuk menyimpan informasi berupa nilai suatu parameter yang masuk dan keluar di dalamnya. Lalu ada flow yang dimana icon flow itu berfungsi seperti aliran, yaitu menambah atau mengurangi stok. Arah panah Anak panah menunjukkan arah aliran tersebut. Lalu adapun arah alirannya bisa berupa satu arah ataupun dua arah sekaligus. Untuk konverter sendiri yaitu secara umum berfungsi untuk mengubah status input menjadi output. Untuk konektor yaitu berfungsi untuk menghubungkan elemen-elemen dari suatu model. Nah, untuk selanjutnya akan ada penerapan software yang akan dilakukan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang software, yakni software Stella. Yang pertama kita akan membuat stok. Kemudian setelah kita membuat stok, kita akan mengganti namanya. Yakni yang pertama ada jumlah, permintaan. Nah, selanjutnya kita rubah juga yang bawahnya dengan stok mie. Selanjutnya kita akan membuat bagian flow yang ada pada bagian kanan Nah, setelah kita membuat bagian kanan, kita membuat flow bagian kiri. Setelah itu kita rename dengan peningkatan pemakaian untuk yang sebelah kanan, dan yang sebelah kiri adalah penurunan daya beli. Oke. Kemudian kalau sudah, kita akan membuat bagian yakni konverter yang ada pada kiri dan kanan. Kemudian kita rename. Di sini ada persentase penurunan yang ada pada sebelah kiri. Kemudian untuk sebelah kanan kita rename juga, yakni ada persentase peningkatan pemakaian. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan antara satu dengan lainnya dengan menggunakan konverter.
Untuk konverternya sendiri, ini kita hubungkan antara flow dan stok, yakni jumlah pemakaian dengan penurunan daya beli, jumlah pemakaian dengan peningkatan pemakaian, kemudian persentase peningkatan pemakaian dengan peningkatan pemakaian, kemudian persentase penurunan dengan penurunan daya beli. Kemudian setelah itu kita akan mengulangi step selanjutnya dengan bagian bawah, yakni stok yang sudah kita buat, dengan membuat konverter, yakni komposisi penggunaan bahan baku dengan stok mie. Kemudian kita kasih flow pada bagian kanan, kemudian kita rename, kemudian kita buat lagi bagian kiri kanan, kita ulangi hal yang sama dengan yang di atas. Untuk bagian kanan ada produksi mie-nya sendiri, yang bagian kiri ada konsumsi mie. Kemudian kita akan sambungkan dan kemudian kita akan membuat stok baru, yakni stok terigu. Kemudian kita buat flow bagian kanan, bagian kiri, kemudian kita rename nama-nama dari flow tersebut, yakni bagian kiri ada bahan baku rusak, kemudian di flow kanan ada produksi mie. Kemudian kita buat sendiri konverter bagian kiri dan kanan, kemudian kita rename, dan yang kiri ada persentase kerusakan dan yang kanan kita buat, kemudian kita rename persentase peningkatan produksi mie. Setelah itu, maaf tadi yang di bawah adalah produksi terigu dan stok terigu. Kemudian kita action connector, yakni di jumlah permintaan dengan kerusakan mie, kemudian kerusakan mie dengan stok mie, kemudian komposisi penggunaan bahan baku dengan produksi mie, kemudian persentase kerusakan dengan bahan baku rusak, kemudian stok terigu dengan bahan baku rusak, kemudian stok terigu dengan produksi terigu, kemudian yang terakhir ada persentase peningkatan produksi mie dengan produksi terigu. Nah, kalau sudah selesai, kita akan masukkan datanya dengan mengklik 2 kali, kemudian sebentar. Nah, karena tadi kita buatnya di map, kita pindah ke model. Nah, kemudian kita masukkan datanya dengan klik 2 kali, kemudian masukkan angka-angka yang sudah kita buat datanya sebelumnya itu. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel pad dan grafik pad. Nah, gimana caranya? Untuk pembuatan grafik padnya sendiri, kita tekan 2 kali pada pojok kiri atas. Kemudian ini sebelum kita run, kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu, atau bisa dengan range page. Nah, kemudian untuk masukkan datanya sendiri, kita akan pencet. Nah, kita masukkan ada jumlah permintaan, stok Indomie, stok tepung, kemudian ada produksi Indomie dan konsumsi Indomie. Nah, kita masukkan untuk kita dapat mengetahui dari graph pad-nya.
Nah, ini kita masukkan produksi Indomie dan konsumsi Indomie. Kemudian ini kenapa tidak ada grafiknya? Karena kita belum kitaran. Kemudian kitaran, jeng jeng. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tabel petnya. Sama caranya kita masukkan jumlah permintaan, stok Indomie, stok tepung, konsumsi Indomie, dan produksi Indomie. Kemudian kita masukkan, kita range page, kemudian kita run, dan hasilnya berikut. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semangat!